Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Himni Ruhmayanti dengan NIM 190 103 030 kelas 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah evaluasi pendidikan matematika, di mana dosen pengampunya itu Bapak Ervin Effendi MPD. Pada pertemuan yang ke-7 ini tugasnya yaitu mengevaluasi terhadap video pembelajaran tugas 1-4 pada 3 teman kelas yang berbeda. Nah, di sini saya akan mengevaluasi tugas video dari ketiga teman saya, yaitu yang pertama Sukmawati, yang kedua Epi Pitayani, yang ketiga Miss Ratun Maiti. Yang pertama untuk Sukmawati, dalam penjelasan videonya udah dijelaskan pengertian daripada penilaian, antara lain penilaian adalah angka atau huruf yang melambangkan seberapa besar atau seberapa jauh kemampuan yang ditunjukkan untuk menentukan indikator-indikatornya. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan menggunakan alat ukur yang representatif pada tujuan yang ingin dicapai sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Dan yang ketiga, evaluasi. Evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga atau institusi dalam melaksanakan program. Nah, catatan saya dari penjelasan ini adalah dari penjelasan yang sudah dipaparkan pada video tersebut, alangkah baiknya dijelaskan juga maksud dari kata yang representatif agar penjelasannya lebih dipahami oleh penonton. Nah, berkaitan dengan materi, catatan saya juga di sini secara keseluruhan materi yang disampaikan sudah bagus, akan tetapi cara penyampaiannya yang kurang bagus. Saran saya untuk kedepannya, jika menyampaikan suatu informasi harus dengan jelas dan jangan terlalu muter-muter agar penonton tidak jadi bingung. Oleh karena itu, untuk penilaiannya saya memberikan nilai 85. Yang kedua untuk saudari Epi Pitayani. Dalam penjelasannya terlalu cepat dan tergesa-gesa dan sering kedengaran kata yang berulang-ulang, tidak memberikan contoh soal. Jadi saran saya dalam menjelaskan suatu materi seharusnya jangan terlalu tergesa-gesa, karena kan tujuan daripada menjelaskan sesuatu itu supaya orang mengerti, agar orang bisa paham. Tetapi kalau cara menjelaskannya tergesa-gesa atau terburu-buru, nanti orang yang menonton video tersebut akan bingung. Dan seharusnya juga pemateri menampilkan materi yang dijelaskan, karena selain menonton, mendengarkan, dia juga bisa melihat dengan jelas materi yang disampaikan oleh pemateri. Jadinya dalam penjelasan video ini saya memberikan nilai 70. Nah, untuk yang ketiga Miss Ratun Maiti. Catatan saya dalam video ini, cara penyampaiannya sudah jelas, baik mengenai definisi, pemberian contoh soal, dan yang lainnya. Penjelasan dari saudari Miss Ratun Maiti
bisa dijadikan sebagai salah satu contoh pembuatan materi bahan ajar, karena dalam penyampaiannya udah bagus, jelas, lengkap, dan terperinci. Orang yang menontonnya insya Allah akan mudah mengerti. Jadi dalam penjelasan videonya saya memberikan nilai 90. Jadi kesimpulan dari beberapa video tersebut antara lain, penilaian dan pengukuran menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Penilaian dan pengukuran merupakan kesatuan yang utuh dalam evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran yang ditentukan. Fungsi evaluasi antara lain sebagai alat seleksi, alat penempatan, dan alat diagnostik. Tujuan daripada evaluasi adalah untuk mengetahui sampai mana pemahaman dari apa yang sudah disampaikan, dipelajari, dan yang lainnya. Sedangkan prosedur evaluasi antara lain berbentuk perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran. Pengertian dari penilaian autentik adalah penilaian yang terintegrasi dengan pembelajaran dan merupakan evaluasi dari hasil kegiatan belajar siswa pada disiplin ilmu pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Sedangkan jenis-jenis penilaian autentik pada tingkatan kognitif yaitu LOTS, MON, dan HOT. Soal-soal HOT merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau resit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.